Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan dibantu oleh Allah untuk disempurnakan segala kekurangannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Kita lanjutkan hadis Bulughul Maram, masih di bab al-wudu. Kemarin kita sudah membahas hadis pertama di bab ini yang paling panjang berbicara tentang wudu, ya, paling lengkap tentang sunnah-sunnah dan wajib-wajib berwudu. Di lanjutan hadis kemarin itu, an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, tentang menjelaskan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kata Ali, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya hanya sekali. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi dalam jalur Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala itu hanya satu kali. Nah, ini sunnah mengusap kepala ketika wudu satu kali, hadisnya yang ini. Nanti ada juga yang menjelaskan 3 kali. Jadi 3 kali boleh, sekali juga sah. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah ibni Zaid ibni Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim, semoga Allah meridainya. Ini adalah sahabat Ansar radhiyallahu anhu warda, meriwayatkan hadis sekitar 45 atau 47 hadis. Beliau termasuk sahabat yang ikut dalam perang Yamamah ketika terjadi seseorang yang mengakui dirinya sebagai nabi, ya, yaitu Musailamah al-Kazzab. Dia ngaku sebagai nabi, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, dia ngaku menerima wahyu juga. Jadi nabi palsu itu sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada, dan itu akan terus ada, ya, sampai hari ini banyak yang ngaku jadi nabi palsu, ya, Ahmad Musaddiq, siapa lagi itu Gimin atau siapa itu yang agamanya agama Jasun itu, Jawa Sunda. Dia mencoba menggabungkan 2 suku. Orang-orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Tapi sedih juga itu, ya. Kami waktu itu masih kuliah di Libya. Di kampus kami itu ada ruang, kita bilangnya apa, muntada lah, ruang untuk rehat, untuk santai. Jadi mungkin sebesar masjid kita ini, itu ada 2 televisi, di sudut sana 1, di sudut sini 1. Di sudut ini TV ini hanya untuk hiburan, di situ bola, di situ movie segala macam. Di sebelah sini itu isinya hiburan aja. Di sebelah sana itu isinya berita saja, mulai dari Al Jazeera, BBC dan seterusnya, berita aja 24 jam. Ini hiburan aja 24 jam. Biasanya ketahuan tuh kita mau lihat mahasiswa-mahasiswa top 10 besar rankingnya atau yang enggak, itu lihat di tempat duduknya. Kalau duduknya sebelah sono itu pintar-pintar semua tuh, nontonnya berita aja. Yang sebelah sini ya, yang ngepas lah, ya, yang penting lulus lah sebelah sini. Tapi ada juga yang pintar juga duduk di sini kalau lagi nonton bola penting, misalnya El Clasico, di sini, atau Piala Dunia, ada di sini juga yang pintar-pintar. Nah, ini sebelah sini berita itu waktu awal itu beritanya karena berita seluruh dunia. Saya ingat Al Jazeera itu sekitar jam 9 itu ada namanya Hasadul Yaum, ringkasan berita hari ini. Itu Indonesia sering banget masuk berita gempa waktu itu di Jogja, terus
tsunami di Aceh, pesawat jatuh dan seterusnya, sampai berita tentang nabi palsu. Nah itu teman-teman lihatin, ini Indonesia sering banget masuk berita gitu, termasuk nabi palsu. Kok bisa katanya negara mayoritas muslim tapi ada nabi palsu, kata dia. Saya bilang itulah Indonesia. Indonesia sangat subur, apa aja tumbuh di sana, termasuk nabi tumbuh juga di Indonesia. Lalu dia tanya, itu ada pengikutnya? Nah itu jawabnya nggak enak saya. Dia bilang ada pengikutnya. Kita bilang ada, berarti betapa banyak umat Islam Indonesia yang masih minim sekali pengetahuan nabi palsu kok diikuti gitu. Dibilang nggak ada, buktinya ada gitu. Masya Allah ya. Nah di zaman Rasul SAW sudah ada itu Musailamah al-Kadzab, ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku dapat wahyu. Ketika Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda, waktu itu belum masuk Islam, datang dia ke Musailamah, ditanya, apa yang barusan turun kepada Muhammad itu? Kata sahabat Amr bin al-As itu, beliau mengatakan, katanya turun kepada Muhammad itu sebuah ayat yang sangat pendek. Surat apa itu? Surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Setelah itu Musailamah diam sebentar, diam nunduk, bangun lagi. Barusan juga Jibril datang ke saya ngasih wahyu mirip begitu. Apa wahyunya? Ya wabar innama anta udunani wa sadar. Ya wabar artinya wahai kelinci, sesungguhnya dirimu adalah dua telinga yang besar dan juga bulu yang lebat. Badanmu isinya bulu semua. Selesai itu ditanya, bagaimana wahai Amr wahyu yang Allah turunkan ke saya? Ketawa itu Amr bin al-As itu. Kata beliau, wallahi innaka la ta'lam inni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah ente pasti tahu kalau saya tahu ente bohong gitu. Jadi ketawa, ente pasti tahu dah kalau aneh tahu ente bohong gitu. Jadi sebenarnya disebut al-kadzab karena memang bohong, dusta. Orang-orang Arab itu mereka ahli sastra, ngerti ya. Tapi dia tetap kekeh ngaku sebagai nabi, ngirim surat ke Rasulullah. Isi suratnya diantaranya, wahai Muhammad kau nabi, aku juga nabi. Kau rasul, aku juga rasul. Daripada kita ribut, kita kerjasama aja. Jadi lahan dari sini sampai sini itu milik sampean, dari sini sampai sini itu punya saya. Jadi jangan saling ambil lapak. Dipikir nabi itu kerjanya ngurusin lapak kali. La ilaha illallah. Maka dia diperangilah Musailamah dengan bala tentaranya itu. Nah di antara orang yang ikut berperang adalah Wahsy yang sudah masuk Islam. Ketika di perang Uhud, beliau telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombaknya atas perintah Hindun. Meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu dia masuk Islam, menyesal sekali karena setiap kali datang ketemu Rasulullah nggak bisa menatap mata Wahsy. Jadi Wahsy datang, assalamualaikum ya Rasul, Rasul nggak berani natap gitu, nunduk aja. Waalaikumsalam Wahsy. Ya Rasul, kenapa kau tidak natap saya? Apakah kau belum mengampuni dan memaafkan saya? Sudah, saya maafkan. Lalu kenapa tidak kau tatap? Kata Rasulullah, wahai Wahsy, aku sudah maafkan kau, aku sudah terima Islammu, nggak ada masalah. Tapi saya adalah manusia biasa. Kalau saya tatap wajahmu, terbayang bagaimana paman saya yang sudah mati itu dirusak wajahnya oleh Hindun. Jadi dicacat-cacat wajahnya sehingga tidak bisa dikenali. Lalu nauzubillah min dzalik, dicungkil kedua bola matanya, dipotong hidungnya, bibirnya, kedua telinganya. Nggak puas sampai di situ oleh Hindun, belatinya dikeluarkan, dibelah dada beliau itu, dikeluarkan jantungnya dan dimakan. Setiap kali saya memandang wajahmu, yang terbayang adalah wajah paman saya. Nggak bisa saya melupakan, manusia biasa. Nah, Masya Allah. Maka Wahsy merasa menyesal sekali. Sampai Rasul meninggal, Rasul nggak bisa menatap beliau, Wahsy itu. Maka ketika perang Musailamah dengan Musailamah al-Kadzab ini, dia bawa tombaknya itu, dia incar Musailamah itu. Begitu dilihat Musailamah bengong itu, dia lempar tombak itu pas mengenai Musailamah al-Kadzab. Lalu datanglah Abdullah bin Zaid ini, dipenggal lehernya, matilah Musailamah al-Kadzab. Lalu kata Wahsy, bihadza qataltu khairan nas wa bihi qataltu syarran nas. Dengan tombak ini aku bunuh manusia paling baik, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dengan tombak ini aku bunuh manusia paling buruk, yaitu Musailamah al-Kadzab. Maka ya Allah, terima tobatku. Jadi kadang-kadang kita memang melakukan dosa di satu bidang, kita hijrah, kita mohon ampun kepada Allah, lakukan kebaikan di bidang itu. Kemarin kita dosanya dalam bidang apa, misalnya mengambil harta orang lain, maka menebusnya dengan berinfak, mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Ya, meskipun nggak harus ya, nggak harus.
Taubat, salat taubat, menyesal itu sudah cukup. Tapi yang dilakukan Wahsy adalah dengan tombaknya dia pernah bunuh Hamzah, manusia terbaik, maka dengan tombaknya dia bunuh manusia paling buruk yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Berdua dengan Abdullah bin Zaid ini membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Baik. Nah, beliau meriwayatkan hadis fi sifatil wudu, menjelaskan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya itu aqbala bi yadayhi wa adbar, menggerakkan ke depan lalu adbar ke belakang. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin lahuma, masih riwayat Bukhari dan Muslim, bada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu. Mulai dari muqaddim depan, dari depan kepalanya lalu dibawa pergi menuju tengkuknya, summa raddahuma, dikembalikan ilal makani ladzi bada'a minhu, ke tempat start mulai lagi. Ini dari hadis ini para ulama mengatakan dan menyimpulkan ada 3 cara mengusap kepala, 4 sebetulnya. Tapi ini cara-cara yang diambil oleh Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kita sampaikan kemarin, di situ maknanya adalah tab'id, sebagian saja. Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah. Jadi kepala itu berapa minimal? Minimal itu rubu', 1/4. Jadi kepala ini 100%, kita misalnya bagi 2 lalu bagi 4, sebagian saja kita usap, itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan 3 helai rambut saja kena, itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Malik tidak cukup, karena bi di situ maknanya ilsaq, keseluruhan. Nah, untuk yang kedua ini caranya berdasarkan hadis ini ada 3 cara. Pertama, dari dibasahi tangan itu dari tempat tumbuhnya rambut ditarik ke belakang. Ke belakang lalu balik lagi ke depan. Selesai. Cara yang kedua dari belakang justru. Ya. Bada'a dari sini fa aqbala biyadaihi wa adbar, dari belakang ditarik ke depan lalu tarik ke belakang lagi, selesai. Cara ketiga dari ubun-ubun, di ubun-ubun ditarik ke depan lalu ke belakang lalu baik lagi. Nah, itu 3 cara. Ini khiyar kata para ulama, pilihan, boleh yang mana saja sah ya. Kalau yang ikut mazhab Imam Syafi'i tadi, kalau pakai peci dia misalnya ditarik ke belakang saja, diusap 3 kali, sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad belum sah itu, dilepas mestinya peci, dibasahi tangannya dari depan ditarik ke belakang lalu balik lagi ke depan, atau dari belakang ke depan balik lagi ke belakang, atau dari ubun-ubun tarik ke depan ke belakang ke depan lagi. Nah, ini 3 cara berwudu ketika mengusap kepala. 3-tiganya sah, termasuk yang mazhab Imam Syafi'i tadi itu juga sah. 3 helai saja sudah sah. Yang punya jambul-jambul khatulistiwa, udah habis minyak rambut banyak itu, bentuk jambulnya keren gitu. Kalau wudu dibasahin menurut mazhab Imam Ahmad, Ustaz, rusak semua rambut saya ini Ustaz. Minyak yang sudah mahal itu. Terus ya saya pakai mazhab Syafi'i aja, diusap sek sek sek, sah sudah. Hadis berikutnya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, ketika membahas tentang wudu, beliau mengatakan, "Tsumma masaha bi ra'sihi", Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunai. Ketika mengusap itu, lalu memasukkan kedua telunjuk. Sabbahah, sabbahah itu artinya telunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti, asalnya ini bahasa Arabnya sabbabah. Jadi liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi. Ibham, sabbabatu, al-wusta, al-binsaru, al-khinsaru. Aslinya sabbabah. Sabbabah dari kata sabba ya subuh, artinya mencela, memaki. Kenapa telunjuk disebut sabbabah? Karena dulu orang kalau memaki, mencela pakai telunjuk. Awas lu ye, gitu. Enggak mungkin awas lu ye, enggak mungkin. Pasti pakai telunjuk. Jangan macam-macam kamu sama saya, pasti begitu. Enggak ada. Kamu jangan macam-macam sama saya. Enggak ada, pasti pakai ini. Maka disebutnya sabbabah, untuk mencela, mencaci, memaki, mengumpat pakai telunjuk. Nah, itu kan maknanya kurang bagus, celaan, cacian, makian. Maka oleh Nabi SAW diganti menjadi sabbahah, dari kata sabbaha yusabbihu tasbih, karena orang bertasbih menggunakan telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah
Allahu Akbar pasti pakai ini. Nggak ada Allahu Akbar, nggak ada. Menghina malah jatuhnya. Allahu Akbar juga nggak ada, pasti Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir, tasbih pasti menggunakan telunjuk. Tapi hanya telunjuk kanan, nggak ada Allahu Akbar. Penghinaan dengan tangan kiri. Tapi litaglib kata para ulama, karena telunjuk maksudnya dua telunjuk disebutnya sabbahatain. Jadi ketika mengusap kepala dalam hadis ini, itu telunjuk masuk ke telinga. Ini ke sini, jari telunjuk kita masuk ke lubang telinga. Wa masaha, kemudian mengusap bi ibahamihi dengan kedua ibu jarinya zahira udunai, bagian luar telinga. Jadi setelah mengusap sini itu nggak langsung dilepas, ditarik ke telinga, telunjuk nih ngurek yang di dalam, ibu jari itu yang di luar seperti ini. Ini cara berwudu riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini yang dipilih oleh Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Ketika berwudu itu diusap seluruh kepalanya, lalu setelah itu langsung masuk telinga, kedua telunjuk ke telinga, setelah itu ibu jari di bagian luarnya ke sini. Itu berwudu. Riwayat ini satu paket, kepala dengan telinga. Kita sampaikan kemarin, kalau dalam mazhab Syafi'i dipisah. Untuk rambut sendiri 3 kali, itu untuk telinga lain lagi diambil air lalu dimasukkan ke sini, gitu. Jadi bukan cuma itu nggak beres wudunya. Ini tangan dibasahi, telunjuk masuk ke dalam telinga, lalu bagian luar ini dari sini, dari daun telinga ini naik ke atas sampai ke sini. Itu wudu, bukan cuman. Itu nggak benar, itu dalamnya nggak kena, belum kena. Ini cara berwudu yang dilakukan, dipraktekkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di antara cara-cara mengusap kepala dan juga telinga. Jadi meskipun dalam Al-Quran nggak disebut telinga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian, itu sudah include kepala dan juga daun telinga, karena dia satu kali pergerakan, satu kali ngambil air diusap langsung ke sini, maka sudah include. Maka disebut biroksi, kepala itu rambut plus dengan telinga. Jadi telinga itu disebutnya bagian dari kepala. Tapi nanti ada riwayat yang memisahkan keduanya, itu juga sah. Jadi yang wudunya rambut dulu 3 kali, baru setelah itu telinga 3 kali, sah. Atau ngambil sekaligus saja. Ini riwayat yang tadi yang dari Ali radhiyallahu anhu arda. Jadi sekali aja dia ngambil air, dibasahi kepalanya, tangannya, diusap ke rambutnya, balik lagi ke sini, lalu selesai sekali saja. Ini riwayat Ali. Tapi ada riwayat yang lain nanti 3 kali, dilakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali boleh, sekali juga boleh. Yang tidak boleh berkali-kali, karena dia lupa. Udah 3 kali belum ya? Kayaknya belum deh, lagi deh. Akhirnya sampai 5 kali. Ini jatuhnya makruh. Makanya wudu itu mesti khusyuk, konsentrasi, karena di tempat wudu itu ada setan khusus mengganggu orang wudu, namanya walhan. Apa sih diganggu, Ustaz? Ya banyak diganggu, diantaranya boros pakai air, kerannya dibuka. Ada orang itu wudu kalau nggak full, nggak airnya nggak puas dia. Jadi kalau dibuka sedikit kecil amat, dibuka sampai full, itu makruh. Kata Rasulullah, la tusrif fil ma walau kunta ala nahrin jari. Jangan boros menggunakan air untuk bersuci, meskipun wudunya di sungai besar yang mengalir deras, tetap mesti hemat, apalagi di keran begini. Jadi kadang-kadang masjid itu dikit-dikit ganti keran, dikit-dikit ganti keran. Ini keran diapain sama orang? Karena memang ada orang yang wudu itu kalau nggak full nggak puas dia. Nah ini was-was ya, yang ditimbulkan oleh walhan. Cukup dibuka, kalau air sudah ngocor ya udah cukup sebenarnya, nggak harus kencang begitu airnya sehingga selesai wudu pada basah. Ini wudu apa mandi ini orangnya? Itu makruh ya. Dan juga godaan-godaan yang lainnya nanti akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Nah sudah jam 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita memahami syariat agamanya, dan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan semua syariat agama ini sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan, dan besok di yaumul hisab kita termasuk orang-orang yang selamat dari siksa di neraka dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan.
Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi